Horas, selamat hari Minggu. Shalom, selamat pagi. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Syukur
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang besar, supaya kami beribadahlah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapan kepada hal yang duniawi, karena Engkaulah penyelamat dan perlindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi kembali buku NH nomor 37. Hukum Taurat minggu ini diambil dari Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu,
Janganlah khawatir akan hidupmu dan akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Demikianlah hukum Taurat untuk kita minggu ini. Mari kita meminta kekuatan untuk melakukan hukum Taurat. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali di BNH nomor 182. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang dapat Tuhan yang lain dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi kembali di BNH 276.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 sampai 15. Mari kita membacanya secara bergantian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekalahan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu dan sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi kembali BNH nomor 280. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat minggu ini. Shalom, selamat pagi. Selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja HKBP Mampang Perapatan, khususnya bagi saudara yang pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Tuhan beserta kita.
Warta Jemaat Minggu 8 Agustus 2023. Nama Minggu. Hari ini adalah Minggu ke-9 setelah Trinitatis atau Keteritunggalan Allah. Dengan topik makanan dan minuman adalah pemberian Allah. Matius 14 ayat 13 sampai 21. 2. Sermon Guru Sekolah Minggu. Pada hari ini, Minggu 6 Agustus 2023, pukul 11.30 WIB, bertempat di ruang sekolah minggu akan diadakan sermon guru sekolah minggu. 3. Partangyangan Week. Pada hari Selasa 8 Agustus 2023 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week di Week 4. Tuan rumah keluarga A Sihombing Boru Simanjuntak di Jalan Rambutan Raya Kafling 36 nomor 8 Pejaten. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut, secara khususnya jemaat Week 4. Penelaan Alkitab atau PHD. Rabu 9 Agustus 2023 pukul 10 WIB PHD Lansia. Kamis 10 Agustus 2023 pukul 17.00 WIB PHD Ina Kamis. Sabtu 12 Agustus 2023 pukul 17.00 WIB PHD Ina Deborah. Kegiatan PHD bertempat di Gedung Serbaguna di Serbaguna. 5. Pelajar CD tahun 2023-2024 pada Minggu 6 Agustus 2023 pukul 12.00 WIB bertempat di Konsistori akan diadakan pertemuan pelajar CD TA 2023-2024. Orang tua pelajar CD dan pendeta dihimbau kepada orang tua dan peserta CD untuk menghadiri pertemuan tersebut. 6. Seminar Etika Penampilan dan Kepribadian Perempuan. Seksi Perempuan HKBP Mampang Perapatan akan mengadakan seminar etika penampilan dan kepribadian perempuan pada Sabtu 19 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan dengan pembicara Vera Marpaung SEMM. Diberitahukan untuk seluruh perempuan agar dapat mengikuti kegiatan tersebut dan berdaftar melalui Nyonya Marpaung Anita Boru Ginting 081260119966 atau Nyonya Pandiangan atau Warlina Boru Pangaribuan atau Nyonya Manulang Doris Boru Simbolon nomor HP terlampir. Peringatan HUT RI ke-78. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-78, Panitia Pesta Gotilon dan HUT 40 tahun akan mengadakan kegiatan lomba pada hari Sabtu 19 Agustus 2023 mulai pukul 09.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan. Diberitahukan kepada setiap jemaat untuk dapat mengikutinya. Adapun kegiatan antara lain untuk perorangan kita bisa baca di bawah dan untuk grup kita bisa baca di bawah. 8. Bazar Panitia Pesta Gotilon dan HUT 40 tahun kita bisa baca di warta. Paduan Suara Maranatha juga kita bisa dibaca. Nomor 10, Sinode Distrik dan Rapat Pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pertama, hari Rabu, Kamis 9 sampai 10 Agustus 2023 di Green Forest Hotel Bogor akan berlangsung Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Sinode Distrik ini akan diikuti oleh utusan pendeta, yaitu Pendeta Sang Hormat Banjarnahon STHMM. Untuk Sinode Distrik, utusan Sinode Distrik Sintua Res Roberto Sinurat. Untuk utusan Resort Inang Karolin Boru Siagian. Hari Kamis sampai Jumat tanggal 10 sampai 11 Agustus 2023 di Green Forest Hotel Bogor akan berlangsung juga rapat pendeta Distrik 8 DKI Jakarta. Rapat tersebut diikuti oleh pendeta resort dan pendeta fungsional. Adapun tema Sinode Distrik dan rapat pendeta HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Matius 5 ayat 45 dan subtema pendeta HKBP berkomitmen memperbaharui diri untuk secara profesional menghadirkan kebaikan Allah dalam semua atas pelayanan HKBP tanpa diskriminatif dan rasis. 11. Anggota jemaat baru.
Mulai hari ini, Minggu 6 Agustus 2023, diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Mampang, keluarga Mika T.M. Silotonga, Lisa Boru Lumban Tobing, dan 2 orang anak laki-laki. Alamat Kompleks Kalibata Indah, Jalan Jambu, Blok U nomor 39. Keluarga ini pindah dari HKBP Jatinegara Distrik 8 DKI Jakarta. Masuk sektor 4. Perkenalan di kebaktian bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Jemaat yang sakit, marilah kita bawa di dalam doa jemaat yang sakit, kita bisa baca. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 13. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Keuangan terlampir, kita bisa baca. Persembahan ucapan syukur dan yang lain dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan kur dari kategori remaja.
Kita bernyanyi kembali BNH nomor 758 sekaligus mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Marilah kita membuka Alkitab kita. Nats khotbah untuk kita di hari Minggu yang baru ini tertulis di Matius 14 ayat 13 sampai ayat 21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya
dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian natsnya. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, cerita tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan ini mulai dari sekolah minggu kita sudah sering mendengar. Nats ini menceritakan tentang Yesus yang menyingkir dari Yerusalem ke pinggir Betsaida karena setelah ia mendengar yang terjadi kepada Yohanes Pembaptis. Sebelum nats ini diceritakan Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya karena permintaan dari putri Herodias, istri dari Herodes. Ketika Herodes melihat putri tirinya menari begitu bagusnya, ia mengatakan kepada putrinya, "Apa yang kamu inginkan? Apapun yang kamu inginkan akan kuberikan." Maka Herodias membisikkan kepada putrinya supaya meminta kepala dari Yohanes karena dia sakit hati. Jadi Herodes dan Herodias sakit hati kepada Yohanes Pembaptis karena Yohanes Pembaptis mengkritik ketika Herodes mengambil Herodias menjadi istrinya. Jadi ketika kepala Yohanes dipenggal dan itu terdengar kepada Yesus, Yesus menyingkir karena ada rasa pilu, ada dari segi kemanusiaan Tuhan Yesus, dia merasakan kesedihan dan dia juga merasakan ingin menyendiri. Maka Yesus pergi ke Betsaida, pinggir Betsaida, itulah nats ini. Tapi ternyata ketika Yesus sedang menyendiri, orang banyak mengikutinya. Mereka merindukan mujizat dan pengajaran Tuhan Yesus. Tetapi di dalam kesendirian ini, apakah Yesus membiarkan walaupun dia menghadapi kesakitan, kepedihan dari segi kemanusiaannya, Yesus tetap melayani mereka. Jadi dikatakan dalam nats ini tergeraklah hatinya. Maka melalui nats ini Amang dan Inang ada beberapa hal yang mau dinyatakan kepada kita. Yang pertama, Allah adalah sumber kebutuhan rohani kita. Allah adalah sumber kebutuhan rohani kita. Mengapa dikatakan seperti itu? Yesus yang adalah anak Allah Bapa, dia memiliki rasa pedih, rasa kesedihan, rasa kehilangan yang banyak terhadap Yohanes Pembaptis karena dia adalah pembuka jalan untuk kerajaan Allah. Dia ketika Yesus merasakan itu, dia menyendiri. Artinya dia mau mengumpulkan tenaga. Tenaga yang dimaksud bukan tenaga luar, tetapi dia memerlukan ada pemulihan di dalam hatinya. Kita juga dalam kehidupan ini perlu yang namanya me time. Kita memerlukan waktu untuk sendiri. Di tengah-tengah banyaknya pekerjaan, di tengah-tengah banyaknya kebimbangan, keraguan dan masalah,
kita seharusnya adalah kembali menjalin hubungan dengan Allah. Jadi retreat adalah menarik diri dari keramaian untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Kita pasti memiliki banyak masalah, kita pasti memiliki banyak pergumulan, kita memiliki kehilangan yang banyak, mungkin terhadap anak kita, saudara kita, orang tua kita, atau mungkin juga amang dan inang di dalam berbagai hal kita mungkin lepas kendali, maka perlu me time. Ada orang yang sedang gundah gulana, dia pergi healingnya mungkin ke Bali, ke mall, atau mungkin juga healingnya adalah ke luar negeri. Tapi me time dengan healing itu, dengan jalan-jalan ke mall itu berbeda. Karena ketika kita kembali dari healing ini, dari mall, dari jalan-jalan ini, kita akan merasakan kurasan tenaga kita. Maka yang perlu adalah menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena dengan menjalin hubungan yang baik, me time ini, kita akan merasakan sukacita. Ada orang ketika dia gundah gulana, dia akan share atau mungkin buat TikTok, apalagi mungkin buat YouTube tersendiri, dia curhat dengan apa yang dia hadapi. Tapi apakah itu menyembuhkan? Apakah itu memulihkan? Tidak. Di dalam buku nyanyian HKBP atau di Kidung Jemaat nomor 454 dikatakan seperti ini. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya, ku naikkan doa padanya, sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Perlu me time. Karena amang dan inang, terapi terbaik yang kita butuhkan dalam bimbang, dalam capek kita, dalam ketakutan kita adalah menyingkir, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kebutuhan kita bukan hanya masalah makanan dan minuman, tetapi kebutuhan hubungan kita dengan Tuhan. Pemulihan yang terbaik adalah kembali kepada Tuhan. Yang kedua, melalui nats ini kita mau diajak makanan dan minuman yang kita makan adalah wujud kepedulian Tuhan kepada kita. Makanan dan minuman adalah wujud kepedulian Tuhan kepada kita sampai saat ini. Makanan apapun yang kita makan, minuman apapun yang kita makan, ingatlah kita sedang terkait dengan Allah yang di surga. Ketika orang banyak mengikuti Yesus, mereka duduk mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Tidak terasa hampir sudah mendekati malam. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus mulai gundah apa yang akan mereka makan. Mereka berpikir langsung logika. Di manalah warung yang bisa menyiapkan 5.000? Atau bagaimana untuk dananya? Kira-kira begitu. Maka maksud para murid Tuhan Yesus adalah mengembalikan mereka pulang ke rumah masing-masing untuk memperoleh makanan. Tapi Yesus melarang mereka. Dan Yesus bertanya, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Murid-murid kemudian menyerahkan 5 roti dan 2 ikan punya anak kecil. Yesus kemudian mendoakannya dan
murid-murid membagikannya sisa 12 bakul. Dalam nats ini dikatakan Amang dan Inang di ayat 14, ketika Yesus mendarat ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya. Tergerak hatinya. Gerakan hati ini bukan asal dibuat, tetapi karena Yesus adalah anak Allah. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat 18, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Ini adalah gerakan hati, dan kemudian ini dipecah, dibagi-bagi kepada murid-murid untuk dibagikan. Amang dan Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat tergerak hati Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Karena belas kasihan Tuhanlah, maka 5.000 hitungan laki-laki, belum ikut perempuan dan anak-anak, mereka boleh makan dan mereka boleh bersukacita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masalah makanan dan minuman itu selalu menjadi masalah di setiap waktu. Sampai saat ini ada negara yang krisis makanan, salah satunya Ethiopia dan Somalia. Di saat ada orang yang krisis makan, tidak usah jauh-jauh, Indonesia juga. Di saat ada beberapa tempat di Indonesia, tidak usah beberapa tempat, di saat kita boleh makan banyak dan boleh minum banyak, di satu sisi ada orang yang makan pun harus berpikir dan berjuang. Itu sebabnya ketika kita makan di meja makan, kita harus ingat bahwa peristiwa ini adalah peristiwa surgawi. Tuhan sedang menyediakan makanan kepada kita. Kita terhubung dengan Allah, pemberi makanan. Di satu sisi ada orang yang tidak puas dengan makanan yang dia miliki. Misalnya Amang dan Inang, bagi seseorang, bagi remaja ini, bagi remaja pizza, burger, atau apa namanya yang sashiminya, atau makanan Jepang, itu akan menyukakan hati. Tapi bagi sebagian orang, makan warteg, nasi uduk, nasi pecel, tempe tahu, itu sudah luar biasa. Bagi sebagian orang, 2 menu di meja makan adalah kurang. Tapi bagi sebagian orang, dengan hanya garam saja itu sudah sangat disyukuri. Maka pengkhotbah tadi mengatakan, kenikmatan, rasa puas terhadap makanan dan minuman itu ditentukan bukan apa yang kita makan dan minum, tetapi kenikmatan itu dan rasa puas itu berasal dari Allah. Rasa puas dan nikmat terhadap makanan yang kita makan itu adalah berkat dari Tuhan. Jadi bukan ditentukan makan apa aku sehari ini, karena mungkin di beberapa orang yang dia pikirkan mau makan adalah makan apa ya sekarang. Tapi bagi orang yang lain, apakah kita hari ini makan karena kekurangan makanan, karena ketidakadaan uang? Nats ini bergema ketika Yesus dengan gerakan hatinya, dengan belas kasihannya, dia memberikan makanan kepada orang banyak. Maka marilah Amang dan Inang kita ingat bahwa makanan yang sedang kita santap, seperti apapun itu adalah pemeliharaan Tuhan kepada kita, dan kita sedang terhubung dengan surga. Di satu sisi Amang dan Inang, ada orang ketika muda makan sebanyak-banyaknya, tapi ketika tua semua dipantangkan. Bukan karena uang tidak ada, uang banyak,
Tapi karena sudah menggebu-gebu pada masa muda, maka dia bayar itu di masa tuanya. Tapi Amang Marbun tidak. Saya heran lihat para lansia di apa ini, di Mampang ini. Kalau kami punya lansia Rabu, saya sudah takut ngambil jatah makan daging ini. Kalau lansia marpunga Mang Inang, makanan yang enak-enak loh. Ikan mas yang justru jujur saja saya hindari ikan mas karena kolesterol. Ini masih muda. Daging ayam saya mengambil secukupnya. Tapi para lansia bisa makan banyak. Termasuk Amang Simamora, berarti masih sehat. Luar biasa. Itu berarti pada waktu mudanya mereka tata makanan itu, tata cara makan. Kalau kita enggak ya, sampai puas, kalau boleh sampai sekenyang-kenyangnya. Maaf, ada orang yang makan sampai mau muntah. Tidak bisa. Walau di bahasa Batak mangorom dan boy mangorom. Ada yang lebih mengerikan lagi nih. Semoga tidak ada di antara ibu-ibu dan bapak-bapak ini. Sudah tahu penyakitnya kolesterol, asam urat. Ada apalagi saksang ya. Dilihat saksang ini langsung dia bilang seperti ini, udahlah, udah kusiapkan kau obatnya, katanya. Udah kusiapkan obatnya, obat kolesterol dan obat asam urat, katanya. Ini namanya mencobai kan? Ya begitu kira-kira. Jadi Amang dan Inang, belas kasihan Yesus di dalam nats ini tertuang dengan memberikan ajaran, makanan, pemulihan. Maka marilah kita menikmati makanan di dalam kehidupan kita dengan rasa syukur. Marilah setiap kita makan, kita sedang terhubung dengan pemberi makan, yaitu Allah. Sehingga kita mampu mengorom diri, membatasi diri. Sehingga kita mampu juga mengingat orang-orang yang belum makan. Ada seorang mengatakan seperti ini, bagi seseorang seluruh dunia ini kurang, tapi bagi banyak orang seluruh yang ada di dunia ini terlalu banyak. Ini menyangkut tentang keserakahan. Jadi orang juga banyak yang serakah terhadap makanan. Apalagi Batak kan molola pertanyaan apa menu na gudangan. Itu sampai mabirang pertanyaan. Sampai ada orang yang takut buat pertanyaan di rumahnya karena saking banyaknya menu ini. Yang datang juga bilang gini, sehali-sehali dok, mungkin tuan rumah dengan senang hatinya mungkin buat seperti ini, 2 menu. Nanti satu menu ini mungkin nggak dimakan, yang ini ada alternatif. Tapi yang datang semua dimakani, maka batasilah diri. Merespon kebaikan Allah, gerakan hati Allah, belas kasihan Allah, jangan serakah. Yang ketiga, melalui firman Tuhan hari ini kita diajak untuk memiliki rasa cukup dalam kehidupan. Jadi ketika murid-murid Tuhan Yesus mengumpulkan roti dan ikan ini, ada 12 bakul. Ada 12 bakul. Itu berarti Amang dan Inang ini ada kepedulian. Kalau hari ini banyak ada orang yang plastiknya menggembung, tapi temannya lapar, nggak dapat makanan, nggak dapat jatah. Ada orang mengambil makanan sampai berlimpah ruah, tetapi temannya tidak dapat makan karena kurang. Saya di sini di Mampang ini enggak muji Amang dan Inang. Ada hal yang tradisi yang baik. Jadi kalau setiap pertanyaan itu selalu didahulukan parhaladonya atau pendetanya. Saya perhatikan kadang ada jemaat ini kalau enggak makan pendetanya atau parhaladonya, enggak mau dia ngambil piring sama nasinya. Enggak mau dia. Saya pernah mengikuti pesta di satu tempat. Waktu itu makannya sistem prasmanan, kan berlomba.
makan, berlomba ke meja makan ini. Jadi mungkin dia karena takut dia nggak kebagian, dia buatlah piringnya banyak sampai berlimpah. Temannya nggak dapat, giliran temannya duduk menderita menanti dan berharap ada yang lewat memberikan apalah lapek satu pun. Yang makan, yang mengambil nasi banyak ini, dia taruh di sisanya, ditaruh di bawah meja tanpa rasa bersalah. Dia nggak peduli, yang penting dia sudah kenyang. Ketika kawannya bertanya, kenapa 3 kali? Itulah, tiba-tiba sakit perutku, nggak enak di lidahku. Jadi terkadang ada orang yang serakahnya minta ampun seperti itu. Maka kita diajak hari ini melalui nats ini miliki rasa cukup. Karena ketika kita memiliki rasa cukup, kita juga terbantu, kita juga terdorong untuk manarihut dongata. Marilah kita belajar dari peristiwa Tuhan Yesus dalam nats ini. Dia tergerak oleh belas kasihan, memberi orang makan banyak, memberi banyak orang untuk makan. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah merasakan gerakan kasih Tuhan. Maka kita terbantu untuk menolong orang-orang yang bisa kita jangkau. Banyak orang yang berdoa ketika mau makan, Tuhan berkatilah makanan ini, dan berkati juga orang-orang yang belum makan. Tapi ketika nasinya tersisa, dia lupa ada orang yang membutuhkan makanan. Maka kita, Amang dan Inang, dengan rasa cukup untuk kita juga harus berbagi berkat. Sama seperti Yesus. Orang yang sudah menerima belas kasihan Yesus harus mengalirkan belas kasihan kepada orang-orang yang layak dibantu dan yang bisa kita jangkau untuk kita bantu. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman dan Injil yang kami dengar di hari ini. Tuhan adalah sumber kebutuhan rohani kami dan jasmani kami. Kami membutuhkan-Mu setiap saat, di dalam duka cita kami, di dalam masalah kami, di dalam tangisan kami, di dalam kebutuhan kami setiap hari, yang primer, sekunder, pangan yang kami butuhkan. Tuhan berikan sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Ajar kami mensyukurinya Tuhan, dan melihat itu adalah sebagai berkat Tuhan yang boleh kami makan untuk mendukung kehidupan kami, dan boleh kami bagi untuk mendukung kehidupan saudara-saudara kami. Berkatilah semua jemaat-Mu Tuhan, berkati mereka dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, jika ada yang bergumul terhadap rumah tangga mereka. Tuhan, tolong kiranya Tuhan yang melekatkan kasih, cinta kasih Kristus dalam keluarga mereka, sehingga mereka mampu saling membahagiakan. Berikan mereka damai dan sukacita. Berkati anak-anak Tuhan menjadi anak yang bertumbuh di dalam Kristus, dalam pengajaran orang tua dan gereja. Berkati juga keluarga yang merindukan anak, Tuhanlah yang memberikan tepat pada waktunya. Berikan mereka kesabaran di dalam menanti, dan berikan mereka pengharapan. Kami juga bawakan kepada-Mu semua jemaat-Mu yang sakit, yang terbaring di tempat tidur mereka. Tolong Tuhan, berikan mereka kesembuhan, berkati obat dan dokter dan makanan yang mereka makan, supaya mereka memperoleh kesembuhan. Jika ada jemaat-Mu yang sudah bertahun, sudah lama sakit, Tuhan kiranya memberikan mereka pengharapan, kekuatan iman untuk bersandar kepada Tuhan, supaya mereka tidak lemah. Tuhan, kami juga bawakan kepada-Mu semua jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam minggu ini. Tuhan, berikan mereka sukacita, rasa syukur atas kebaikan Tuhan. Baiklah kami Tuhan, dalam kehidupan kami tetap menyerahkan semua program Huria yang sedang berlangsung, yang akan berlangsung, yaitu semua ibadah atau PHD kategorial, dan juga program Panitia Gotilon HUT 40 tahun, kegiatan Parupuan, seksi Parupuan, dan juga rapat pendeta dan sinodis distrik yang akan berlangsung di dalam minggu ini. Tuhan kiranya yang menguatkan semua panitia dan semua peserta rapat. Kami juga bawakan kepada-Mu jemaat yang baru, yang mau bersama-sama dengan kami
di gereja ini, yaitu keluarga Selitonga Inang Barulu Bantobing beserta anaknya. Tuhanlah memberkati mereka di dalam berjemaat di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Hantarkanlah kami dalam melakukan aktivitas kami di hari besok, dalam pekerjaan yang akan kami hadapi. Bersama Kristus kami akan memperoleh kekuatan. Tuhan, ampuni kami akan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Harta milikku
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Seperti anaknya, karena Dia adalah Bapa Maha Kudus, sempurna tiada batasnya. Tetap kerjakan keselamatanmu dengan penuh rasa takut dan gentar. Itulah bentuk tanggung jawabmu sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah kasih karunia Tuhanmu. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersun dan berbantah, supaya kamu tiada beraib sebagai anak-anak Allah tak tercela di tengah ketang yang bengkok-kakinya dan yang hidup sesat di dunia ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tetap kerjakan keselamatanmu dengan penuh rasa takut dan gentar. Itulah bentuk tanggung jawabmu sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah kasih karunia Tuhanku. Tetap kerjakan keselamatanmu dengan penuh rasa takut
dan tenang. Itulah bentuk tanggung jawab sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah kasih karunia Tuhan.